Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web chapter 3 atau bab 3. Langsung saja di sini berjudul The Art of Styling atau Modern CSS Layout. Capaian pembelajarannya di sini setelah menamatkan bab ini, saya akan mampu memonopoli kendali atas setiap pixel elemen menggunakan pemahaman mendalam tentang the box model. Menghitung dan memprediksi skor spesifitas CSS untuk menenangkan perang antar sektor. Merancang tata letak satu dimensi yang fleksibel dan rapi menggunakan sistem Flexbox. Membangun struktur grid dua dimensi yang kompleks untuk desain halaman utama menggunakan CSS Grid. Menerapkan strategi mobile first dan responsive design agar tampilan aplikasi adaptif di segala ukuran layar. Yang pertama, the box model mekanis. Segala sesuatu adalah kotak. Jika kamu ingin menguasai CSS, kamu harus menerima satu kebenaran mutlak di mata browser. Setiap elemen HTML, mulai dari satu huruf kecil hingga gambar raksasa, hanyalah sebuah kotak persegi panjang. Konsep ini dikenal sebagai the box model, yang merupakan fondasi paling fundamental dari tata letak web. Bayangkan, setiap elemen seperti sebuah properti rumah, di tengah-tengahnya ada content area, yaitu rumah itu sendiri tempat teks atau gambar tinggal. Ukuran area ini ditentukan oleh properti width dan height yang kamu tetapkan di CSS. Jika kamu tidak memahaminya, kamu akan terus-menerus bingung mengapa elemenmu bergeser ke bawah atau mengapa tombolmu terlihat lebih gemuk dari yang seharusnya. Tanpa pemahaman yang solid tentang kotak ini, segala usaha stylingmu hanyalah tebak-tebakan berhadiah yang seringkali berakhir dengan frustasi. Lapisan pertama yang membungkus konten adalah padding, yang bisa dibayangkan sebagai halaman rumput di dalam pagar rumahmu. Padding adalah ruangan transparan yang memisahkan konten dari batas luarnya, memberikan ruang bernapas agar teks tidak menempel sesak ke pinggiran. Ketika kamu menambahkan latar belakang warna background color pada sebuah elemen, warnanya akan meluas hingga menutupi area padding ini. Padding bersifat internal. Ia menambahkan ukuran total dari elemen tersebut, membuat elemen tampak lebih besar dari dimensi konten aslinya. Pengguna padding yang bijak adalah kunci desain antarmuka yang elegan dan tidak terlihat sempit. Setelah padding, kita bertemu dengan border, yang berfungsi sebagai pagar pembatas properti rumahmu. Border terletak tepat di antara padding, halaman dalam, dan margin, lingkungan luar. Dan ia adalah satu-satunya bagian dari box model yang bisa memiliki warna dan gaya visual garis, seperti solid, dashed, dan dotted. Ukuran ketebalan border juga ikut menambah dimensi total elemen, yang seringkali menjadi jebakan bagi pemula yang mencoba mengepas elemen ke dalam lebar tertentu. Border bisa digunakan untuk tujuan estetika, dekoratif, atau fungsional, seperti menandai kolom input yang sedang aktif atau memisahkan bagian artikel. Dalam desain modern, border sering dibuat transparan atau sangat tipis untuk menjaga kesan minimalis. Lapisan terluar dan paling sering disalahpahami adalah margin, yang merupakan jarak sosial antara rumahmu dan rumah tetangga. Margin adalah ruang kosong di luar border yang benar-benar transparan dan tidak memiliki warna latar belakang. Fungsi utamanya adalah untuk mendorong elemen lain menjauh, menciptakan jarak antar komponen agar tidak saling bertumpuk atau berdempetan. Uniknya, margin vertikal memiliki perilaku aneh yang disebut margin collapse, di mana jika dua margin vertikal bertemu, mereka tidak dijumlahkan melainkan diambil nilai yang terbesar. Fenomena ini sering membuat developer garu-garu kepala karena jarak antar paragraf tidak sesuai dengan matematika sederhana mereka. Namun, ada satu masalah besar dalam model standar CSS, content box, yang sering membuat perhitungan layout menjadi mimpi buruk matematika. Secara default, jika kamu mengatur width 100 px, lalu menambahkan padding 200 px, dan border 5 px, lebar total elemenmu akan membengkak menjadi 150 px. Dalam kurung 100 tambah 20 kiri tambah 20 kanan dan 5 kiri tambah 5 kanan. Ini sangat menyebalkan karena merusak grid layout yang sudah kamu hitung dengan presisi. Solusi arsitektural modern untuk masalah ini adalah mengubah properti box sizing menjadi border box. Dalam border box, browser dipaksa untuk menghitung padding dan border
border di dalam lebar yang sudah ditentukan. Jadi jika kamu set width 100 px, lebar totalnya akan tetap 100 px dan browser yang akan otomatis mengecilkan area konten untuk mengakomodasi padding dan borders tersebut. Di era modern, hampir semua framework CSS dan proyek profesional menerapkan reset global box sizing titik dua border box di baris pertama kode mereka. Ini dianggap sebagai best practice karena membuat perilaku ukuran elemen menjadi intuitif dan prediktif sesuai dengan cara manusia berpikir tentang ukuran benda fisik. Tanpa ini membuat layout responsif yang presisnya hampir mustahil karena kamu harus terus-menerus mengulangi nilai-nilai padding dari lebar elemen. Sebagai arsitek web, tugas pertamamu saat memulai proyek baru adalah memastikan model kota ini diatur dengan benar agar fondasi bangunanmu kokoh. Yang kedua, CSS Specifying dan The Cascade. Sini memenangkan perang selektor. Pernahkah kamu menulis kode CSS, menyimpannya, merefresh browser, tapi tampilannya tidak berubah sama sekali? Padahal kodenya sudah benar. Selamat datang di dunia cascading, sebuah algoritma hierarkis yang digunakan browser untuk menentukan aturan mana yang menang jika ada konflik gaya. Kata cascade air terjun berarti aturan mengalir dari atas ke bawah. Jika ada dua aturan yang identik bobotnya, aturan yang ditulis paling akhirlah yang akan diterapkan. Namun, sebelum melihat urutan penulisan, browser melihat bobot kekuatan dari selektor yang digunakan yang disebut specificity. Ini adalah sistem skor yang menentukan beberapa spesifik target elemenmu. Semakin spesifik, semakin tinggi skornya dan semakin besar kemungkinan untuk menang. Sistem skor spesifitas ini sering dianalogikan sebagai urutan kepangkatan dalam militer atau skor A, B, C, D di tingkat terendah adalah elemen selektor seperti H1, P, div yang hanya bernilai 1 poin, 0001. Di tingkat selanjutnya adalah class selektor seperti BTN, card, atribut selektor, dan pseudo class yang bernilai 10 poin, 0010. Jauh di atasnya ada ID selektor seperti header dan main yang memiliki kekuatan setara 100 poin, 0100. Dan yang paling kuat yang sering dianggap sebagai nuklir yang merusak tatanan adalah inline style, style yang ditulis langsung di HTML, yang bernilai 1000 poin. Browser akan menghitung total skor dari setiap aturan CSS yang bersaing dan aturan dengan skor tertinggilah yang akan diaplikasikan ke elemen tersebut. Masalah arsitektural muncul ketika developer terlalu sering menggunakan ID selector untuk styling karena ID memiliki skor yang sangat tinggi, sangat sulit untuk menimpa gaya tersebut di kemudian hari. Nano menggunakan ID lain atau teknik kotor. Misalnya jika kamu mewarnai tombol dengan submit BTN, color red, blue BTN, color kamu tidak akan bisa mengubah warna biru yang hanya dengan kelas blue BTN, color blue, karena 100 poin ID selalu mengalahkan 100 poin kelas. Ini menciptakan kode yang kaku, rigid, dan sulit dipelihara, unmaintainable, memaksa developer menulis selektor yang semakin panjang dan rumit hanya untuk memenangkan perang spesifitas. Oleh karena itu, standar industri saat ini menyarankan untuk selalu menggunakan kelas untuk styling dan membiarkan ID hanya untuk kaitan JavaScript atau Anchor-Link. Ada satu senjata pemungkas yang sering disalahgunakan oleh pemula yang putus asa, yaitu importan. Menambahkan importan di akhir nilai properti akan membuat aturan tersebut mengabaikan semua logika spesifitas normal dan menjadi prioritas utama mutlak. Meskipun terdengar seperti solusi instan yang menggoda, penggunaan importan dianggap sebagai hutang teknis yang sangat buruk. Sekali kamu menggunakannya, satu-satunya cara untuk menimpanya adalah dengan menggunakan importan lain dengan spesifitas yang lebih tinggi, yang memicu lingkaran setan. Importan lain dengan spesifikasi lebih lingkaran setan perangkat nuklir dalam kodemu. Gunakanlah importan hanya dalam keadaan darurat absolut. Misalnya, saat harus menimpa gaya bawaan dari library, pihak ketiga yang bandel, dan jangan pernah menggunakannya untuk styling komponen internalmu sendiri. Selain spesifitas, kita juga harus memahami konsep inheritance atau pewarisan. Beberapa properti CSS, terutama yang berhubungan dengan teks seperti color, font, family, line height, secara otomatis diwariskan dari elemen induk ke elemen anak. Namun, properti yang berhubungan dengan kontak
seperti white margin, border, padding, umumnya tidak diwariskan. Memahami mana yang diwariskan dan mana yang tidak akan menyelamatkanmu dari penulisan kode berulang yang tidak perlu. Kamu bisa memaksa pewarisan dengan inherit, misalnya border titik dua inherit, atau membatalkannya dengan initial atau unset. Penguasaan atas pewarisan ini memungkinkan kita untuk menulis kode yang lebih dry, don't repeat yourself, dan efisien. Kesimpulannya, spesifitas bukanlah bug, melainkan fitur canggih yang didesain untuk menangani konflik dalam skala besar. Sebagai arsitek web, tujuanmu adalah menjaga kurva spesifitas serendah dan sedatar mungkin. Keep specify low and flat. Hindari membuat selektor yang terlalu bercarang seperti header, nav, list, item A, karena ini meningkatkan skor spesifitas secara tidak perlu dan membuat kodemu bergantung pada struktur HTML yang rapuh. Tulislah CSS yang modular dan independen sehingga komponenmu bisa dipindahkan kemana saja tanpa kehilangan gayanya atau merusak gaya elemen lain di sekitarnya. Yang ketiga ada Flexbox Size System, penguasaan satu dimensi. Sebelum tahun 2009, membuat tata letak web adalah pekerjaan yang menyiksa yang melibatkan penyalahgunaan seperti property float dan table yang sebenarnya tidak didesain untuk layout aplikasi. Flexbox atau Flexible Box Module hadir sebagai penyelamat untuk menangani tata letak satu dimensi. Artinya, ia sangat ahli dalam mengatur elemen baik dalam satu baris, horizontal, atau satu kolom, vertikal. Tapi tidak keduanya secara bersamaan. Konsep inti Flexbox adalah adanya flex container atau induk dan flex item atau anak. Dengan hanya memberikan display flex pada kontainer, anak-anaknya otomatis berbaris rapi dan perilakunya bisa dikendalikan sepenuhnya oleh induknya. Ini seperti seorang instruktur yoga yang mengatur barisan murid-muridnya agar lurus dan seimbang. Kunci utama memahami Flexbox adalah memahami dua sumbu, main axis dan cross axis. Secara default, main axis berjalan horizontal dari kiri ke kanan seperti teks, dan cross axis berjalan seperti vertikal dari atas ke bawah. Properti justify content digunakan untuk mendistribusikan item di sepanjang main axis. Misalnya menaruh item di tengah atau menyebarkannya dari ujung kanan ke kiri atau ke kiri dan kanan. Sementara itu, properti Allegiant System digunakan untuk mengatur posisi item di sepanjang cross axis. Misalnya memastikan semua item memiliki tinggi yang sama atau berada tepat di tengah secara vertikal. Kebingungan sering terjadi ketika kita mengubah arah sumbu dengan flag direction column. Saat ini terjadi main axis berubah menjadi vertikal sehingga justify content tiba-tiba mengatur posisi vertikal bukan horizontal lagi. Kekuatan Magis Flexbox terletak pada kemampuan item-itemnya untuk tumbuh atau grow dan menyusut shrink, mengisi ruang yang tersedia. Properti flex grow, flex shrink, dan flex basis sering disingkat menjadi flex, memberikan kecerdasan pada setiap item. Misalnya, kamu bisa membuat navigasi di mana logo memiliki ukuran tetap. Tombol login memiliki ukuran tetap, tapi kotak pencarian di tengah otomatis memanjang memenuhi sisa ruang kosong tanpa flexbox. Tanpa flexbox, melakukan hal ini membutuhkan perhitungan persentase manual yang rumit dan rentan pecah di layar yang berbeda. Flexbox menghitung ruang kosong secara dinamis dan mendistribusikannya sesuai proporsi yang kamu inginkan, membuat layout terasa cair dan responsif secara alami. Salah satu kemenangan terbesar Flexbox adalah kemampuannya melakukan vertical centering dengan mudah, sesuatu yang menjadi lelucon dan mimpi buruk di dunia CSS. Selama bertahun-tahun, cukup dengan 3 baris kode display flex, justify content, counter, align is item, center, kamu bisa menempatkan elemen apapun tepat di tengah-tengah induknya. Tidak peduli beberapa ukuran elemen tersebut, ini mengakhiri era penggunaan trik-trik aneh seperti Potion, Absolute, dengan transformasi negatif atau penggunaan tabel semu. Flatbox juga memungkinkan kita mengubah urutan visual elemen tanpa mengubah struktur HTML menggunakan properti order yang sangat berguna untuk desain responsif di mana urutan tampilan di HP mungkin berbeda dengan desktop. Namun, penting untuk diingat bahwa Flexbook bukanlah solusi untuk segala masalah layout. Ia didesain untuk komponen skala kecil atau menengah, seperti navbar, card, form control, atau daftar media.
Ketika kamu mencoba membangun tata letak halaman utama yang kompleks dengan banyak kolom dan baris yang saling tumpang tindih, Flexbook mulai terasa canggung dan memaksa kita membuat banyak div wrapper tambahan. Disinilah batasan satu dimensi mulai terlihat. Flexbook bekerja dengan prinsip konten menentukan layout atau ukuran item mengaruhi girth. Yang berbeda dengan kakaknya, CSS Grid yang bekerja dengan prinsip layout menentukan konten. Meskipun sudah ada teknologi yang baru, Flexbook tetap menjadi alat paling esensial di sabuk perkakas frontend developer. Kompatibilitasnya sudah hampir 100% di semua browser modern dan performanya yang sangat ringan. Memahami mendalam tentang cara kerja FlexWarp untuk menangani item yang melebur ke baris baru juga sangat krusial untuk membuat galeri responsif sederhana. Singkatnya, Flexbook adalah tentang distribusi ruang atau penyelesaian alignment. Jika kamu ingin meminta benda-benda dalam satu garis lurus atau tumpukan, Flexbook adalah pilihan terbaikmu tanpa keraguan. Yang keempat ada CSS Grid System, arsitek dua dimensi. Jika Flexbox adalah penguasa satu dimensi, maka CSS Grid Layout adalah dewa tata letak dua dimensi yang sesungguhnya. Grid diciptakan untuk menangani baris, rows, dan columns secara bersamaan, memungkinkan kita membagi halaman web menjadi wilayah-wilayah utama seperti papan catur. Sebelumnya ada grid. Developer terpaksa menggunakan framework seperti Bootstrap dan membebani situs dengan ribuan baris CSS dan markup HTML yang kotor hanya untuk membuat layout kolom sederhana. Dengan CSS Grid, kekuatan layout dikembangkan ke tangan CSS native. Kita bisa mendefinisikan struktur halaman yang sangat kompleks dengan kode yang bersih, semantik, dan tanpa perlu elemen div tambahan yang tidak perlu. Konsep dasar grid dimulai dengan mendefinisikan track menggunakan grid temple column dan grid temple rows pada elemen induk. Di sini, JSON memperkenalkan satu ukuran baru yang revolusioner bernama VR atau Fraction Unit. Satuan VR memiliki bagian dari ruang kosong yang tersedia, misalnya grid template kolom 1 FR, 2 FR, akan membagi kolom menjadi dua, di mana kolom keduanya lebar dua kali lipat kolom pertama. Secara otomatis dan responsif, ini jauh lebih fleksibel daripada presentasi karena FR otomatis menghitung ulang ruang setelah dikurangi margin atau gap. Kita tidak perlu lagi mengeluarkan kalkulator untuk memastikan total lebar adalah 100%. Browser yang melakukan matematika berat itu untuk kita. Fitur paling arsitek untuk intuitif dari CSS Grid adalah Grid Template Areas. Bayangkan, kamu bisa menggambar layout websitemu langsung di dalam kode CSS menggunakan teks ASCII. Kamu bisa menamai area gridmu seperti header, sidebar, konten, dan footer, lalu menyusunnya dalam seperti Grid Template Areas. Ini membuat kode CSS menjadi sangat mudah dibaca, readable, dan dipahami oleh manusia. Jika kamu ingin memindahkan sidebar dari kiri ke kanan atau memindahkan footer dari ke atas entah kenapa, kamu cukup mengubah string teks di CSS tanpa perlu menyentuh struktur HTML sama sekali. Ini adalah pemisahan sejati antara struktur HTML dan presentasi CSS yang diidam-idamkan selama ini. CSS Grid juga memiliki algoritma penempatan otomatis auto placement algorithm yang sangat cerdas. Jika kamu tidak menentukan posisi spesifik untuk item-item Grid, browser akan otomatis mengisinya ke dalam sel-sel yang kosong. Mirip seperti menuangkan air ke dalam cetakan es batu. Fitur ini menjadi sangat powerful ketika dikombinasikan dengan fungsi main max dan autofit atau autofill. Kamu bisa membuat galeri foto responsif yang otomatis menambah atau mengurangi jumlah kolom berdasarkan label layar tanpa perlu menulis satupun media query. Ini adalah teknik holy grail dalam desain responsif modern yang secara drastis mengurangi jumlah kode yang harus ditulis dan dirawat. Selain itu, GERD memecahkan masalah klasik jarak antara elemen. Dengan properti gap, dulu GERD gap di masa lalu, untuk memberi jarak antara kolom, kita harus menggunakan margin kanan pada semua elemen kecuali elemen terakhir, yang sangat merepotkan. Dengan gap, kita cukup menentukan jarak antar sel GERD, dan browser hanya akan memberikan jarak di antara item, tidak di pinggir luar. Ini membuat layout terlihat rapi dan konsisten. Ini juga memungkinkan item untuk saling tumpang tindih atau overlap dengan sengaja menggunakan nomor baris, line based placement, dan z-index memungkinkan desain kreatif bergaya majalah
atau poster sebelumnya sangat sulit dicapai di web. Sebagai arsitek web, kamu harus tahu kapan menggunakan Grid dan kapan menggunakan Flexbox. Aturan praktisnya adalah gunakan Grid untuk tata letak halaman utama, makro layout, dan menggunakan persesi 2D, dan gunakan Flexbox untuk menyusun komponen-komponen kecil di dalam sel Grid tersebut atau macro layout, seperti menyusun ikon dan teks di dalam tombol. Keduanya bukanlah musuh, melainkan pasangan yang saling melengkapi. Menggabungkan keduanya memberikan kontrol visual mutlak yang tidak pernah dimiliki oleh generasi developer web sebelumnya. Yang kelima ada responsive strategi, desain yang cair seperti air. Di era mana di era di mana pengguna mengakses internet melalui jam tangan pintar, kulkas, tablet, lipat hingga layar TV raksasa, konsep satu ukuran untuk semua sudah lama mati. Responsive Web Design atau RWD adalah filosofi bahwa desain web harus bersifat cair dan adaptif, merespon ukuran dan kemampuan perangkat pengguna. Strategi teknis utama untuk mencapai ini adalah media queries atau media yang memungkinkan CSS untuk menerapkan gaya yang berbeda berdasarkan kondisi tertentu, seperti lebar layar, min width, atau max width. Media query bertindak sebagai saklar kondisional. Jika layar lebih lebar dari 768 pixel, maka ubah susunannya dari kolom dari vertikal menjadi horizontal. Tanpa fitur ini, web di HP akan terlihat seperti versi desktop yang diperkecil zoom out yang tidak terbaca dan sulit diklik. Strategi arsitektural yang paling efektif saat ini adalah mobile first approach. Alih-alih mendesain versi desktop yang rumit dulu lalu memaksanya masuk ke layar HP yang kecil yang sering menyebabkan masalah performa dan layout yang pecah, kita mendesain untuk layar terkecil terlebih dahulu secara kode. Ini berarti gaya default kita atau dari luar media query adalah untuk tampilan mobile, dan kita menggunakan MindWidth Media Query untuk menambahkan kompleksitas saat layar membesar. Pendekatan ini lebih efisien karena browser HP tidak perlu memuat dan memproses kode CSS desktop yang berat yang kemudian ditimpa. Mereka hanya memuat kode dasar yang mereka butuhkan. Ini adalah pola pikir progressive enhancement, mulai dari fondasi yang kuat, lalu hias sesuai kemampuan perangkat. Memilih breakpoint, titik di mana layout berubah, adalah seni tersendiri. Kesalahan umum pemula adalah menetapkan breakout point berdasarkan perangkat spesifik, misalnya 375 pixel untuk iPhone X atau 768 pixel untuk iPad. Ini adalah strategi yang rapuh, karena gadget baru dengan ukuran layar aneh muncul tiap minggu. Strategi yang benar adalah menentukan breakout point berdasarkan konten. Ubahlah layoutmu ketika kontennya mulai terlihat jelek atau sulit dibaca. Jika tulisan di kolom terlalu jauh, panjang, atau gambar menjadi terlalu kecil, itulah saatnya untuk membuat breakout point baru. Dengan cara ini, desainmu akan tetap terlihat bagus di perangkat apapun yang ada sekarang maupun yang akan dirilis di masa depan, bahkan perangkat yang belum ditemukan sekalipun. Masa depan desain responsif sedang bergerak melampaui ukuran layar menuju container queries atau at container. Media query memiliki kelemahan besar. Ia hanya melihat ukuran viewport jendela browser, bukan ukuran tempat komponen itu berada. Container queries memungkinkan sebuah komponen, misalnya kartu produk, untuk mengubah gayanya berdasarkan lebar elemen induknya. Ini berarti sebuah komponen bisa terlihat berbeda saat diletakkan di sidebar yang sempit sebanding dengan saat diletakkan di area konten utama yang lebar, tanpa perlu menulis kelas modifier tambahan. Ini adalah revolusi besar bagi component-based arsitektur karena membuat sistem komponen benar-benar modular dan secara cerdas secara intristik. Selain tata letak visual, strategi responsif juga mencakup tipografi yang cair, font tipografi. Menggunakan fungsi modern seperti clamp, kita bisa mengatur ukuran font yang berskala mulus antara nilai minimum dan maksimum tergantung lebar layar. Tidak ada lagi lompatan ukuran font yang kasar dan saat berpindah breakpoint. Kita juga harus menggunakan unit relatif seperti rem dan m alih-alih pixel untuk menghormati peraturan ukuran font penggunaan sistem di sistem operasi mereka. Desain responsif bukan hanya soal muat di layar, tapi soal menghormati preferensi dan keterbatasan pengguna.
Terakhir, kita harus memulai mengadopsi logikan property seperti margin inline start daripada margin left. Web bersifat global dan tidak semua bahasa dibaca dari kiri ke kanan, LCR. Bahasa seperti Arab atau Ibrani dibaca dari kanan ke kiri, RTL. Dengan menggunakan properti logis, layout kita akan otomatis membalik dirinya sendiri saat arah bahasa dokumen berubah tanpa perlu menulis ulang file CSS khusus untuk mode RTL. Ini adalah bentuk responsivitas terhadap budaya dan bahasa, memastikan aplikasi kita siap untuk skala global sejak hari pertama. Responsivitas sejati adalah tentang fleksibel total terhadap perangkat, terhadap konten, dan terhadap penggunanya. Yang keenam, ada integrasi keislaman. Harmoni, keseimbangan, dan fikih prioritas. Dalam pandangan Islam, kehidupan Jamal adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita mempelajari CSS untuk mempercantik tampilan web, kita sedang meneladani sifat ilahiyah ini, namun keindahan dalam Islam tidak terdiri sendiri. Ia harus berlandaskan pada mizan, keseimbangan, dan nizam keteraturan. Alam semesta ini diciptakan dengan ukuran dan tata letak yang persisi. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Qamar ayat 49, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. CSS, Grid, dan Flexbox adalah alat bagi kita untuk meniru keteraturan ilahi tersebut di layar digital. Mendapatkan setiap elemen pada posisi yang proporsional, agar enak dipandang dan mudah digunakan. Konsep The Box Model mengajarkan kita tentang pentingnya hudud atau batasan dan adab etika dalam berinteraksi. Dalam Islam, setiap individu memiliki benteng perlindungan diri, border, margin mencegah elemen saling bertabrakan dan menumpuk. Mirip dengan adab pergaulan yang mengajarkan kita untuk menjaga jarak sosial yang sehat, tidak mencampur urusan orang lain, terjasus, dan memberikan ruang bagi orang lain untuk bernafas. Sebuah layout yang berantakan karena margin yang tumpang tindih, collapse closing margin, ibarat kehidupan sosial yang kacau tanpa adab, di mana hak-hak individu saling dilanggar. Prinsip specificity dan the cascade dalam CSS adalah analogi teknis yang sempurna untuk memahami fikih al-awaliyah. Dalam CSS, aturan yang lebih spesifik akan mengalahkan aturan yang umum atau TED. Dalam aturan yang datang belakangan akan menimpa terdahulu. Dalam Islam tidak semua amal memiliki bobot yang sama. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang perintah yang bersifat umum, dan ada yang bersifat khusus dan yang mengususkan dalil umum AM. Seorang muslim yang bijak seperti browser yang merender CSS harus tahu aturan mana yang harus diprioritaskan saat terjadi konflik kepentingan. Kita mendahulukan kewajiban kepada Allah di atas ekspektasi manusia, menciptakan hierarki kehidupan yang kokoh dan tidak ambigu. Terakhir, filosofi di balik Flexbox dan GERD adalah tentang menempatkan segala sesuatu pada tempatnya yang merupakan definisi dari ADL atau keadilan. Lawan dari adil adalah zolim, mendapatkan sesuatu pada bukan tempatnya. Jika kita menggunakan tabel untuk layout praktik kuno atau membiarkan elemen teks tumpah keluar dari kontainernya, kita sedang berlaku tidak adil terhadap konten tersebut. Mendesain layout yang rapi, di mana main axis dan cross axis selaras, adalah bentuk ikhtiar kita untuk menegakkan keadilan visual sehingga informasi dapat tersampaikan dengan hak, benar, dan jelas. Meminimalisir kesalahpahaman bagi siapapun yang melihatnya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan menguasai ruang dan posisi. Bab ini telah mengungkap misteri di balik tata letak web modern, membebaskan kita dari praktek coba-coba yang melelahkan. Berikut adalah intisari arsitektural yang harus kamu pegang teguh. Yang pertama, kotak adalah realitas. Kita belajar bahwa di mata browser segala sesuatu mulai dari teks hingga gambar hanyalah kotak persegi panjang. Box model mengabaikan padding border yang marginnya adalah resep untuk layout yang berantakan. Resep global box sizing atau bordered box adalah langkah wajib pertama di setiap proyek. Spesifitas adalah mata uang. CSS bukan hanya soal gaya, tapi soal hierarki kekuasaan spesifik yang kita memahami bahwa menggunakan ID untuk styling adalah hutang teknis yang membuat kode kaku dan sulit ditimpa. Arsitek yang bijak menjaga grafik spesifitas tetap dengan mengandalkan kelas.
Yang ketiga, Flexbook untuk garis, Grid untuk bidang. Kita mematakan mitos bahwa Grid menggantikan Flexbook. Keduanya adalah mitra. Flexbook menguasai penyelarasan satu dimensi, baris kolom untuk komponen mikro. Sementara Grid menguasai tata letak dua dimensi yang kompleks untuk struktur makro halaman. Penggabungan keduanya adalah kunci desain yang kokoh. Yang keempat ada responsivitas bukan sekedar ukuran layar. Desain responsif modern melampaui media kualitas tradisional dengan pendekatan mobile first. Kita membangun fondasi yang ringan untuk perangkat kecil lalu menambah kompleksitas untuk layar besar. Container Queries ini membuka era baru di mana komponen beradaptasi dengan wadahnya, bukan hanya viewport browser. Yang kelima, logika di atas angka ajaib. Kita meninggalkan kebiasaan menggunakan magic numbers seperti margin left 37 pixel yang rapuh. Sebagai gantinya, kita menggunakan unit relatif, fungsi CLC, dan sistem layout yang dinamis agar desain kita tetap cair dan adaptif terhadap konten yang tak terduga. Dengan bekal penguasaan visual ini, kita siap melangkah ke bab 4, di mana kita akan belajar cara mengelola CSS yang bertumbuh besar agar tetap rapi, modular, dan terstruktur. Eh, Demikian membaca saya pada bab 3 ini akan dilanjut pada bab 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.